Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di mata kuliah Statistika 1. Kali ini kita akan membahas mengenai uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Di awal pertemuan 1, saya telah menjelaskan bahwa jenis statistika itu ada dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif, atau nama lainnya statistika inferensial atau statistik probabilitas gitu ya. Nah, sebelum UTS kita sudah pelajari penyajian data, ukuran pemusatan, penyebaran, ukuran letak data gitu ya. Dan setelahnya kita setelah UTS kita sudah pelajari tentang probabilitas ya dalam mengambil keputusan. Kemudian sampling sudah dipelajari di awal, hipotesis juga seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada analisis data untuk statistik inferensial ini, di mana analisis data tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Dalam menganalisis data itu, pertama, kumpulkan jawaban kuesioner, lalu dirapihkan data-data yang sudah bersih, yang benar-benar akan dipakai, buang data-data yang tidak bersih gitu ya. Nah, lalu setelah diimport ke software, itu harus dilakukan dulu uji validitas. Kemudian setelah lulus uji validitas, dilakukan uji reliabilitas. Kemudian terakhir dilakukan uji hipotesis ya untuk membuat kesimpulannya. Nah, kita mulai membahas dari uji validitas. Apa itu uji validitas? Jadi, uji validitas itu gunanya untuk mengukur sejauh mana suatu tes atau pengukuran skor instrumen memenuhi fungsinya, di mana validitas digunakan sebagai indikasi akurasi dalam sejauh mana kesimpulan penelitian itu sesuai dengan kenyataan. Jadi validitas itu menyatakan bahwa data yang diperoleh itu relevan dengan tujuan pengukuran. Misalkan tes matematika dianggap valid jika benar-benar mengukur kemampuan matematika, bukan mengukur kemampuan membaca saja gitu ya. Atau misalkan meteran itu memang untuk mengukur panjang, bukan berat badan gitu. Atau timbangan badan itu benar-benar mengukur berat badan, bukan tinggi badan, seperti itu. Itu uji validitas. Jadi sebuah studi valid jika ukurannya benar-benar mengukur apa yang mereka klaim dan jika tidak terdapat kesalahan logika dalam menarik kesimpulan dari data. Secara teori uji validitas seperti itu ya. Selanjutnya konsep reliabilitas. Uji reliabilitas adalah proses untuk mengukur konsistensi atau kestabilan hasil dari sebuah instrumen pengukuran jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama.
reliabilitas memastikan hasil pengukuran tetap konsisten dari waktu ke waktu. Contoh, ada suatu instrumen tes matematika yang sama menghasilkan nilai serupa pada siswa yang sama setelah beberapa kali tes. Berarti itu reliable gitu. Nah, dapat disimpulkan perbedaan uji validitas dan reliabilitas. Untuk tujuan, validitas itu mengukur ketepatan alat ukur. Kalau reliabilitas itu mengukur konsistensi alat ukur. Kemudian fokusnya validitas itu mengukur apakah alat ukur itu tepat atau relevan gitu ya. Kemudian kalau reliabilitas fokusnya mengukur kestabilan hasil pengukuran. Kemudian hasil valid jika sesuai dengan konsep yang diukur. Reliable jika hasil pengukurannya konsisten. Kemudian hubungannya, jika uji validitas berhasil dapat dilanjutkan ke uji reliabilitas. Kemudian reliabilitas tidak diperlukan jika dari validitasnya aja udah gagal gitu. Jadi step pertamanya adalah validitas dulu. Kalau gagal tidak ada gunanya dilakukan uji reliabilitas. Jika berhasil maka boleh dilanjutkan ke reliabilitas. Nah, dalam prakteknya di perkuliahan S1 itu yang sering digunakan softwarenya atau tekniknya yaitu softwarenya itu Smart PLS ya dan SPSS ya. Kalau Smart PLS itu teknik analisisnya namanya SAM-PLS gitu. Pada pertemuan ini kita akan membahas konsep untuk SAM-PLS dulu ya, uji validitas, reliabilitas sampai hipotesis di SAM-PLS. Sedangkan SPSS itu di pertemuan berikutnya, itu pertemuan 15 gitu. Oke, untuk membahas SAM-PLS dan Smart PLS-nya ini sebenarnya satu buku tersendiri. Jadi di statistika 1 ini hanya berupa ringkasannya lah ya, ringkasannya konsep SAM-PLS ini beserta implementasinya di software Smart PLS. Jadi ini rangkuman mudah-mudahan dapat memberikan gambaran besarnya ya mengenai uji validitas sampai hipotesis di SAM-PLS. Sedangkan untuk prakteknya nanti akan ada di video terpisah. Jadi validitas dalam SAM-PLS itu seberapa tepat indikator itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi untuk statistika inferensial itu di SAM-PLS berawal dari kuesioner ya, berawal dari kuesioner. Kuesioner itu dibuat berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing variabel. Nah, apakah indikator-indikator tersebut sudah tepat? Apakah pernyataan-pernyataan di kuesioner itu sudah tepat mengukur yang seharusnya diukur? Itu cara mengujinya adalah dengan uji validitas dengan teknik SAM-PLS. Pada prakteknya yaitu di software Smart PLS. Ada dua jenis validitas yang dicek, yaitu convergent validity atau AVE. Kemudian ini untuk mengukur seberapa baik indikator-indikator yang sama saling berhubungan. Nilainya harus di atas 0,5. Kemudian diskriminan validity, seberapa berbeda satu konsep dengan konsep lainnya. Ini untuk memastikan konsep yang kita ukur tidak saling tumpang tindih. Gitu. Jadi langkah pengolahan data di Smart PLS itu gambaran besarnya seperti ini. Pertama, melakukan measurement model atau outer model. Yang kedua,
structural model atau inner model. Dalam outer model itu yang dilakukan adalah menganalisis keterhubungan atau outer loadings, di mana outer loadings atau loading faktornya semuanya harus di atas 0,7. Jika ada yang di bawah itu maka harus dieliminasi. Kemudian yang kedua, validitas ya, dianalisis. Itu syaratnya AVE-nya harus di atas 0,5. Kemudian untuk diskriminan validity-nya melalui Fornalaker criterion dan cross-loading. Kemudian juga dengan HTMT ya. Jadi indikator suatu konstruk, misalkan harga, tidak boleh memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan konstruk lain, misalkan kualitas produk dibandingkan dengan konstruknya sendiri, gitu ya. Nah, itu untuk validitasnya. Di halaman berikutnya akan ada rinciannya. Kemudian untuk reliability atau keandalan itu diukur melalui Cronbach alpha dan composite reliability. Nilainya harus di atas 0,7. Nah, ini dia. Untuk mengukur validitas ada 3 ini. Nanti yang ditampilkan dalam Smart PLS seperti ini, Fornalaker, cross-loading, sama HTMT gitu ya. Ini nilainya itu harus lebih tinggi, memiliki korelasi yang lebih tinggi dari konstruk lain gitu ya. Sedangkan HTMT, pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat HTM. Jika nilai HTMT di bawah 0,9 maka suatu konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik gitu. Nah, pengukuran AVE ini ya harus di atas 0,5. Jika hijau semua berarti ini baik semua. Jika merah itu berarti di bawah 0,5. Nah, ini contoh Fornalaker itu diukur terhadap satu konstruk terhadap konstruk lainnya ya. Jadi diambil yang diagonalnya ini. Kemudian Cronbach alpha untuk reliability itu harus di atas 0,7. Ini hijau semua, baik semua. Composite reliability-nya juga baik semua. Berarti ini kalau aman seperti ini berarti ini valid dan ini reliable. Jadi lulus uji validitas dan lulus uji reliabilitas. Nah, ini penjelas dari tadi outer model, gambarnya seperti ini ya, outer loadingnya. Ini variabel ada 2, kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Ini memiliki beberapa indikator, ini juga beberapa indikator, ini yang akan menjadi pernyataan dalam kuesioner gitu. Nah, ini langkah uji reliabilitas tadi ya. Composite reliability dan Cronbach alpha-nya. Jadi ini menguji seberapa konsisten indikator-indikator itu kalau dipakai berulang-ulang. Ini penjelasan detailnya untuk AVE itu ya. Oh, ini sudah ya. Nah, selanjutnya untuk inner model itu yang dilakukan adalah analisis path koefisien. Angka ini menunjukkan seberapa kuat pengaruh satu konsep ke konsep lainnya. Semakin besar angkanya atau mendekati 1, semakin kuat pengaruhnya. Yang kedua, tingkat kepentingan atau p-values. Angka ini memberitahu kita apakah pengaruh itu benar-benar ada atau cuma kebetulan saja. Kalau angka p-value-nya kecil, biasanya di bawah 0,05, artinya pengaruhnya signifikan atau bisa dipercaya. Selanjutnya, daya prediksi atau R-square. Angka ini menunjukkan seberapa besar sebuah konsep bisa dijelaskan oleh konsep lain. Misalkan jika R-square-nya 0,6, artinya kualitas pelayanan dan harga bisa menjelaskan 60% dari kepuasan pelanggan. 40%-nya adalah faktor-faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Misalkan seperti itu.
Nah, untuk uji hipotesis ya itu dilakukan analisis path koefisien yang ada di inner model tadi itu. Dalam Smart VLS, analisis path koefisien dapat dilakukan melalui fitur bootstrapping. Contoh hasilnya seperti ini. Ini variabelnya. Nah, yang dilihat adalah T statistik sama P values. Lihat P values. Jika P value kecil, misalnya di bawah 0,05, artinya hubungan antar variabel itu signifikan. Jadi hipotesisnya diterima, yaitu ada pengaruh. Misalkan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Jika P value besar, yaitu di atas 0,05, artinya hubungan itu tidak signifikan, jadi hipotesis ditolak. Contoh, harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yang lihat T statistik, ini adalah indikator kekuatannya. Jika angkanya lebih besar dari 1,96, itu menunjukkan hubungan yang signifikan. Nah, ini berarti dia berpengaruh signifikan. Ini sejalan dengan harus bergandengan dengan P value-nya yang kecil atau di bawah 0,05 gitu. Itu cara uji hipotesis di Smart PLS. Baik, sudah berakhir materi untuk analisis data menggunakan SAM PLS ini ya. Seperti biasa, ini ada kuis. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan validitas dan reliabilitas dalam SAM PLS? Yang kedua, jelaskan langkah uji validitas dan reliabilitas dalam SAM PLS. Ketiga, bagaimana cara melakukan uji hipotesis dalam Smart PLS. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.